UMKM adalah 3 hal yang berbeda loh. Halo teman-teman, kembali lagi ke Brand Vice Chat. Jadi pada video kali ini kami akan membahas mengenai salah kaprah UMKM. Jadi sebenarnya UMKM ini adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah dengan kriterianya masing-masing dan seharusnya tidak boleh dikelompokkan menjadi satu. Jadi bagaimana pendapatnya Pak Michael? Jadi memang benar ya, dalam kehidupan sehari-hari itu istilah UMKM itu sering kali digunakan, tapi sering kali kurang tepat. Contohnya misalkan kayak kita lagi pergi di jalan gitu, kadang kan kelihatan ya, ada pusat dagangan kaki lima ditulisnya sentra UMKM, atau misalkan ada pameran gitu ya, diadain baik oleh pemerintah ataupun swasta, bursa UMKM gitu ya, atau pendanaan UMKM, contohnya gitu. Atau kalau nggak dari percakapan sehari-hari, misalkan ada yang nanya, Pak, izinnya UMKM tuh bagaimana? Atau misalkan ada yang bilang, oh skala usaha saya ini masih UMKM gitu. Itu yang paling sering. Skala usaha saya masih UMKM, saya masih kecil. Kadang bilangnya gitu masih UMKM. Atau kalau enggak ada yang bilang juga, saya mau mendirikan UMKM gimana ya gitu. Nah biasanya saya selalu tanya balik, nah kamu ini berarti yang mana? M, K, atau M? Karena UMKM itu terdiri dari 3, ada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Kalau begitu perbedaannya dari 3 ini apa ya Pak? Jadi 3 ini dibedakan berdasarkan modal usaha dan omsetnya. Nah, jadi ada skillnya masing-masing ya. Mungkin kita bahas yang modal usahanya dulu aja lah, soalnya buat teman-teman yang pemula kan pasti lihatnya modal usaha, bukan omset, karena biasanya belum dapat omset gitu kan. Nah, kalau usaha mikro itu modal usahanya dari 0 sampai dengan 1 miliar, itu masuk ke mikro. Nah, kalau usaha kecil itu di atas 1 miliar sampai 5 miliar. Makanya kan kita sering dengar PT Perorangan ya. PT Perorangan itu kan biasanya disebutkan cuma bisa UMK gitu kan. Nah, atau kalau enggak PT Perorangan tuh modalnya cuma maksimumnya di 5 miliar. Nah, memang karena sesuai peraturan PT Perorangan itu seperti itu, makanya kita kan dapat patokannya 5 miliar karena sesuai kriteria itu tadi, gitu kan. Nah, kalau sudah di atas 5 miliar sampai dengan 10 miliar modal usahanya, itu masuk ke usaha menengah. Kalau sudah lebih dari itu lagi, masuk ke besar, sudahan statusnya ya. Nah, makanya di sini kan orang biasanya ngomong kan, oh saya ini UMKM, ya yang mana? Masih kecil UMKM, nah tapi modal usaha sampai 10 miliar itu kalau UMKM bisa-bisa gitu kan. Terus kemudian untuk yang omsetnya Pak? Nah, kalau omset ini lain lagi. Nah, kalau omset kita patokannya sampai dengan 2 miliar itu masih untuk yang mikro ya. Kalau kecil sampai 15 miliar, jadi di atasnya 2 miliar tadi ya sampai 15. Lalu kalau di atas 15 sampai 50 miliar itu masuk menengah. Kalau di atasnya itu udah dianggap yang besar. Oke, jadi kita rekap dulu ya teman-teman. UMKM ini ada 3 golongan yang berbeda. Ada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dengan kriterianya masing-masing. Yang bisa dibantu dari Pak Michael. Jadi untuk usaha mikro itu modal usahanya sampai dengan 1 miliar atau omset tahunan sampai dengan 2 miliar. Nah, sedangkan untuk usaha kecil di atasnya ya. Jadi untuk modal usahanya di atas 1 miliar sampai 5 miliar. Sedangkan untuk omsetnya sampai dengan 15 miliar. Nah, sedangkan kalau untuk usaha yang skalanya sudah menengah, itu of course di atasnya lagi ya. Jadi modalnya di atas 5 miliar sampai 10 miliar. Dan untuk omset tahunannya sampai dengan 50 miliar, itu masuk ke usaha menengah. Nah, sedangkan kalau di atasnya lagi udah masuk skalanya yang besar. Jadi gitu ya rekapnya ya. Mungkin semoga teman-teman habis ini nggak salah lagi ya. Jadi kalau ngomong jangan saya ini UMKM, karena kalau ngomong saya ini UMKM tuh ibaratnya kayak gini. Kalau tanyain jenis kelaminnya apa, L atau P, biasanya kalau ngisi form gitu, oh saya LP gitu ya. Jadi yang mana, laki atau perempuan. Nah, sedangkan UMKM ini sama, jadi ada usaha mikro, ada usaha kecil, ada usaha menengah. Jadi jangan bilang, oh saya ini UMKM. Karena kalau ngomong saya ini kecil, masih UMKM, bisa aja padahal omsetnya udah sampai 15 miliar gitu ya. Pilih satu gitu. Iya, harus kita masukkan atau golongkan ke salah satu gitu. Oke, sekian video kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa permennya, pertanyaan dan komentar. See you next time. Bye-bye.